Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasda dari kelas MBS 2A dengan NIM 21040300022. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan kebijakan ekonomi dan perekonomian tertutup dan perekonomian terbuka terkait pengangguran, inflasi, dan kebijakan pemerintah. Kemudian perdagangan luar negeri, proyeksi dan globalisasi, kemudian neraca pembayaran, kurva valuta asing dari kegiatan perekonomian terbuka untuk memenuhi tugas ujian akhir semester yang telah diberikan oleh Ibu Sukmawati Sultan SEMM, mata kuliah pengantar ekonomi makro. Jadi langsung saja teman-teman sekalian, bahwa pengangguran atau orang yang menganggur adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang tidak aktif mencari pekerjaan. Adapun dampak pengangguran bagi perekonomian Indonesia, yang pertama yaitu penurunan pendapatan per kapita. Kemudian yang kedua yaitu penurunan pendapatan pemerintah yang berasal dari pajak. Nah, adapun dampak pengangguran bagi masyarakat, yang pertama yaitu menjadi beban psikologis dan psikis. Kemudian yang kedua dapat menghilangkan keterampilan karena tidak pernah dipakai untuk bekerja. Nah, kemudian kebijakan pemerintah dalam mengatasi pengangguran, yang pertama yaitu pemerintah memberikan bantuan wawasan pengetahuan dan kemampuan jiwa kewirausahaan kepada usaha kecil dan menengah atau UKM berupa bimbingan teknis dan manajemen, memberikan bantuan modal lunak jangka panjang, perluasan pasar. Kemudian yang kedua yaitu melakukan pembenahan, pembangunan, dan pengembangan kawasan-kawasan, khususnya daerah yang tertinggal dan terpencil sebagai prioritas dengan membangun fasilitas transportasi dan komunikasi. Selanjutnya kita membahas tentang apa sih itu inflasi. Jadi teman-teman sekalian, inflasi adalah proses kenaikan harga-harga umum secara terus-menerus. Akibat dari inflasi secara umum adalah menurunnya daya beli masyarakat karena secara real tingkat pendapatannya juga menurun. Adapun dampak negatif dari inflasi, yang pertama yaitu produsen cenderung memanfaatkan kesempatan kenaikan harga untuk memperbesar keuntungan dengan cara mempermainkan harga di pasaran. Kemudian yang kedua yaitu distribusi barang relatif tidak adil karena adanya penumpukan pada daerah yang masyarakatnya dekat dengan sumber produksi dan yang masyarakatnya memiliki banyak uang. Nah, sedangkan dampak positifnya yaitu yang pertama, masyarakat akan semakin selektif dalam mengonsumsi produksi akan diusahakan seefisien mungkin untuk konsumtifme dapat ditekan. Kemudian yang kedua yaitu inflasi yang berkepanjangan dapat menumbuhkan industri kecil dalam negeri menjadi semakin dipercaya dan tangguh. Nah, adapun strategi dan kebijakan pemerintah dalam mengatasi inflasi yaitu yang pertama dengan menerapkan kebijakan moneter, di mana kebijakan moneter adalah sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral dan dalam bentuk pengaturan persediaan uang untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian yang kedua yaitu dengan melakukan kebijakan fiskal, di mana kebijakan fiskal menyangkut pengaturan tentang pengeluaran pemerintah secara perpajakan yang secara langsung dapat mempengaruhi permintaan total dan dengan demikian akan mempengaruhi harga. Selanjutnya kita beralih lagi membahas tentang perdagangan luar negeri. Nah, jadi perdagangan luar negeri adalah suatu kegiatan tukar-menukar barang atau jasa yang didasarkan atas kehendak sukarela yang dilakukan antara dua negara atau lebih untuk memenuhi kebutuhan bersama melalui kegiatan ekspor dan impor. Nah, kebijakan pemerintah dalam mengatasi perdagangan luar negeri yaitu pemerintah dapat meningkatkan pajak atau bea masuk yang tinggi untuk barang-barang luar negeri yang akan diimpor ke Indonesia dan menjalin kerjasama ekonomi dengan negara-negara di dunia untuk memperbanyak tempat ekspor barang-barang buatan Indonesia. Kemudian proyeksi ekonomi. Nah, proyeksi ekonomi adalah peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Dengan kata lain, proyeksi ekonomi lebih
menunjuk pada perubahan yang bersifat kuantitatif dan biasanya diukur dengan menggunakan data produk domestik bruto atau pendapatan output per kapita. Selanjutnya kita beralih pada globalisasi, di mana globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena adanya pertukaran pandangan dunia, pemikiran, produk, dan berbagai aspek kebudayaan lainnya. Selanjutnya kita beralih pada neraca, di mana neraca pembayaran adalah catatan yang dilakukan secara sistematik atas keseluruhan transaksi ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang berupa perdagangan barang dan jasa, transfer keuangan dan moneter antara penduduk Indonesia dengan penduduk luar negeri selama satu periode tertentu. Nah, jadi kita masuk pada pembahasan terakhir, yaitu di mana kurs valuta asing dari kegiatan perekonomian terbuka adalah harga yang dibayarkan untuk satu unit mata uang asing, di mana nilai kurs valuta asing bersifat fluktuatif, artinya kurs valuta asing bisa mengalami kenaikan dan penurunan sehingga memungkinkan terjadi hal-hal seperti devaluasi, revaluasi, apresiasi, dan depresiasi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.